Seri. Baik, apakah sudah komplit ini teman-teman yang hadir? Oke, sambil menunggu kita saksikan video karya siswa semesta terlebih dahulu ya. Ian Rusdian. Sekali lagi jangan lupa untuk menyalakan kamera dan mengubah format nama sesuai dengan yang sudah ditentukan. Baik, hadirin serta siswa-siswi peserta MPLS 2021, segera kita mulai pertemuan kita, seminar kita pada pagi hari ini. Mohon yang belum menyalakan kamera, segera menyalakan kamera, bersiaplah untuk seminar pertama pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pembina OSIS SMP SMA Semesta, yang saya hormati Dewan Guru SMP SMA Semesta,
yang kami cintai dan kami banggakan, tamu undangan dan pembicara, Miss Rosita Damayanti, kemudian Kak Tony Setiawan, dan Kak Aditya Putri Sekarnagari, Setyanagari, ya. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman dari OSIS, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan peserta MPLS 2021 SMP SMA semesta. Puji syukur marilah kita sampaikan dan selalu ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam MPLS 2021 hari kedua. Insya Allah pagi hari ini seminarnya tentang apa ya? Mungkin kalian sudah baca ya, sudah lihat di jadwal ya, seminar pagi hari ini tentang Olimpiade Project. Baik, sebelum Pak Afa lanjutkan, oh iya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya, sebelum kita lanjutkan. Perkenalkan, Bapak bernama lengkap Ahmad Afwa, bisa dipanggil Pak Afwa, gitu ya. Pak Afwa kebetulan mengajar bahasa Indonesia, gitu ya. Pagi hari ini, insya Allah Pak Afwa akan memandu acara pada seminar pertama tentang project. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Alfa akan memutarkan sebuah video dulu sebagai bentuk perkenalan tentang apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini, gitu ya. Wah, wah, kok pagi-pagi udah pusing sih, Kak? Kenapa ya kira-kira? Ini dia, Anindya Hapsari. Nah, ini lagi. Kok pada pusing semua sih? Waduh, kenapa ya? Kalau ini, Danika Zelina. Oh, ternyata mereka tuh lagi cari ide buat project science mereka. Wah, gimana nih kelanjutannya? Masalah apa sih yang banyak di Indonesia? Yang gempa bumi, gunung meletus, gimana? Bisa tuh, kan akhir-akhir ini sering gunung meletus. Iya, gimana kalau kita bikin masker? Boleh. Yaudah, ayo kita bikin masker. Iya, gitu ya. Oke, sip. Walaupun prosesnya buat kepala pening, kadang bahagia tuh cuma buat berbaring. Tapi semangat nggak pernah kering, karena sains gak bakal disgusting. Ditemani guru dari semesta, buat kita selalu cinta. Karena proses gak pernah berkhianat, jadi tetap semangat! Setidaknya pemirsa dua pelajar SMA di Semarang berhasil meraih predikat Best Champion setelah menyabet medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional dengan karya inovasi masker anti kulit vulkanik. Hai semuanya, kenalin nama aku Nindi. Nama aku Zelina. Kita dari kelas 11. Nah, buat kalian-kalian semua yang punya ide-ide keren dan mau ngembangin inovasi kalian, yuk buruan gabung ke Semesta. Soalnya di Semesta itu memfasilitasi ide-ide kita untuk lebih dikembangkan lagi. Buruan daftar. Sampai ketemu di sini. Oke, apa yang menarik dari video tadi? Coba dipikirkan dulu ya. Yang menarik mungkin, Pak, kok masuk berita ya, masuk TV ya? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir ke arah sana ya? Wah, saya mau dong masuk TV juga seperti kakak-kakak yang di sana. Tentunya bisa ya. Ada banyak jalan ya untuk bisa berprestasi. Salah satunya adalah melalui Olimpiade Project yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Ya, Olimpiade Project itu apa? Eh, ini Olimpiade Project merupakan sesuatu yang sangat spesial yang menjadi ciri khas sekolah kita SMP SMA Semesta. Siswa SMP SMA Semesta banyak berprestasi melalui bidang ini. Apa saja di dalam Olimpiade Project tersebut, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh
ketiga narasumber kita, yaitu narasumber utamanya nanti Miss Rosita Damayanti, kemudian nanti akan ada tamu juga dari alumni yang pernah mengikuti Olimpiade Project, yaitu Kak Muhammad Tony Setiawan, kemudian siswi kelas 12 SMA Semesta, Kak Aditya Putri Setianagari. Baik, jangan lupa nanti di sesi tanya jawab akan ada kuis berhadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, hadiahnya seperti kemarin ya, sama, yaitu pulsa sebesar Rp50.000 ya. Jadi simak baik-baik pemaparan nanti dari para narasumber kita pada pagi hari ini, biar nanti bisa mendapat kesempatan mendapatkan hadiah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Pak Afa akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara utama kita pada pagi hari ini. Siapa sih yang akan berbicara pada pagi hari ini? Coba kita lihat. Nah, beliau adalah Miss Rosita Damayanti, Sarjana Pendidikan atau yang bisa dipanggil dengan Miss Sita. Ya, Miss Sita ini kelahiran Semarang 22 Mei tahun 1991. Ya, saat ini Miss Sita itu mengajar biologi di SMP dan SMA Semesta. Begitu ya. Kemudian panjang sekali ya profilnya ya di sini. Mungkin Pak Afa akan persingkat saja. Beliau adalah lulusan dari FMIPA Universitas Negeri Semarang. Kemudian apa sih yang beliau sukai? Beliau suka mengajar biologi tentunya. Kemudian punya keahlian voice over ya atau VO. Ada yang pernah dengar VO? Ya, akhir-akhir ini banyak ya VO yang kita dengar atau kita lihat dari video-video yang beredar di media sosial. Nah, Miss Sita ini punya passion di sana. Mungkin kalian sering mendengar selama ini banyak video dari Semesta. Nah, itu suaranya biasanya suaranya Miss Sita itu ya. Kemudian suka juga untuk mengorganize event ya. Kemudian apa saja prestasinya? Di sini ada prestasi Mista, yaitu baru saja bulan ini mendapatkan penghargaan sebagai Best Academic Performance ya di tingkat secondary teacher dari Eduversal ya, luar biasa. Dari sekolah Eduversal Miss Sita mendapat anugerah Best Academic Performance ya sebagai guru ya. Kemudian beberapa kali Miss Sita ini mengantarkan para siswa atau membimbing para siswa untuk mengikuti proyek Olimpiad ya atau Olimpiade Project. Lihat sendiri ya, kurang gede ya. Gimana ini gesernya? Agak sulit untuk memperbesarnya. Nah, ini. Nah, ya. Beberapa kali mengantarkan siswa mengikuti ISPO 2018, kemudian 2019, 2021, apa itu? I3F 2018, Unipo, LBP, Genius Olympiad, Kastik, Kio, banyak sekali ya prestasi yang sudah diraih melalui bimbingan Miss Sita. Ya, kemudian pengalamannya Miss Sita pernah menjadi guru biologi ya sampai sekarang dari 2014 di SMP SMA Semesta. Kemudian pernah menjadi Biology Olympiad Advisor, kemudian pernah menjadi pembina OSIS juga ya sebelum ini ya tahun lalu dan sebelumnya pembina OSIS dari Putri adalah Miss Sita. Kemudian pembina OSIS SMP juga, pernah menjadi sekretaris MGMP juga, Kepala Departemen Biologi Semesta, pembimbing Science Project ke bidang biologi dan lingkungan, kemudian koordinator Science Project Semesta untuk tahun ini. Ya, jadi Miss Sita ini adalah koordinator Science Project di SMP SMA Semesta. Ya, demikian yang bisa Pak Afa sampaikan mengenai pembicara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada sedikit pantun nih dari Pak Afa, ya, biar kalian semangat. Pantun pertama, jangan lupa cakepnya ya. Kura-kura mudah dikejar, tak dapat ia cepat berlari. Ilmu didapat dengan belajar. Oh ya, cakepnya terima kasih ya. Saya ulangi ya. Kura-kura mudah dikejar, tak dapat ia cepat berlari.
Iya, ilmu didapat dengan belajar, belajar harus sepenuh hati. Oke. Yang kedua ya, ada 2 pantun. Pantun yang kedua ini, jangan lupa cakepnya. Langit luas warnanya biru, Cakep. diciptakan oleh Sang Ilahi. Cakep. Cakep. Perhatikan penjelasan guru supaya engkau mudah mengerti ya. Jangan lupa perhatikan nanti penjelasan dari narasumber kita. Cakepnya ternyata banyak ini. Cakep, mantep. Oke, terima kasih ya keaktifan kalian. Luar biasa peserta MPLS pada 2021 ini. Baik, segera saya persilahkan Miss Rosita untuk memaparkan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari Kak Tia ya. Miss Sita mendapat kesempatan 15 menit untuk memaparkan, Kak Tia 10 menit, dan dilanjutkan dengan Kak Tony 10 menit. Begitu ya. Baik, terima kasih kepada Miss Rosita. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Afwa. Selamat pagi seluruh peserta MPLS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Afwa tadi, sudah diperkenalkan, saya Miss Sita, ya. Saya kebetulan tahun ini mendapatkan amanah sebagai koordinator untuk Science Project di Semesta. Nah, Science Project itu apa sih? Nah, sebenarnya Miss Sita akan memberikan pemaparan singkat saja sebenarnya. Nanti akan ada kakak-kakak dari alumni dan juga kakak-kakak yang masih bersekolah di Semesta juga untuk yang mungkin bercerita ya tentang Science Project itu seperti apa. Karena kalau misalkan hanya Miss Sita yang berbicara, mungkin apa iya sih Miss gitu kan, bisa jadi seperti itu gitu kan. Oke, nah sekarang tentang Science Project ya, Semesta itu punya satu program ya. Kenapa sih kok harus ada program khususnya? Karena memang untuk Science Project ini kita butuh persiapan yang matang seperti itu. Nah, oleh karena itu Semesta ada satu departemen di sekolah Semesta, yaitu Science Project Department, yang memberikan tujuan, ada tujuan khusus ya, punya tujuan khusus. Tujuannya apa sih Miss gitu kan? Nah, kalian sudah lihat di sini ada beberapa gambar dari teman kakak-kakak kalian yang di tahun-tahun sebelumnya meraih penghargaan baik di tingkat nasional ataupun internasional seperti itu dalam bidang Science Project. Nah, terus tapi tujuannya sebenarnya apa gitu kan? Sebenarnya tujuan Science Project itu untuk apa gitu kan? Tujuan Science Project itu apakah mendapatkan medali, diposting di sosial media Semesta gitu kan? Jadi famous gitu kan, atau diundang oleh pejabat pemerintah seperti itu, apakah itu tujuannya gitu kan? Sebenarnya tujuan untuk Science Project tidak hanya selesai sampai di situ saja gitu kan. Jadi ibaratnya adalah menjadi mendapatkan medali, mendapatkan penghargaan, itu sebenarnya adalah salah satu bonus ya yang didapat dari yang dilakukan hasil dari suatu proses panjang melakukan suatu penelitian seperti itu. Namun tujuan utamanya apa? Tujuan utama dari program ini ada di Semesta, yaitu adalah menyediakan ya atau memfasilitasi siswa-siswi untuk meraih ya berbagai macam tujuan. Ya, salah satunya adalah life skill dan integrity. Gitu kan. Life skill emang bisa dari belajar dari join di Science Project kita increasing our life skill seperti itu ya. Bisa banget gitu kan. Emang apa aja life skill yang bisa didapat dari melakukan suatu penelitian Miss gitu kan. Ada problem solving, scientific concept application, kemudian scientific writing, kemampuan untuk presentasi, untuk berkomunikasi, kolaborasi, desain. Desain Miss? Iya, betul. Karena ketika kalian join di Science Project mengikuti suatu kompetisi, kalian harus punya kemampuan juga untuk presenting your result. Gitu kan? Harus punya kemampuan untuk mempresentasikan, menginformasikan apa yang kalian punya kepada orang lain. Salah satunya dengan cara bagaimana? Dengan berkomunikasi. Ya kan?
pasti nanti akan ada emang apa aja sih yang harus dipersiapkan, bukannya kalau science project ya udahlah bikin penelitian aja, ya udahlah kita sudah selesai bikin penelitian kita kita buat laporannya sudah sampai di situ saja kan, ternyata tidak teman-teman. Jadi ada proses panjang dalam melakukan sebuah penelitian. Nanti kita bahas ya. Nah, selain itu juga integritas. Apa? Courageous, resilience, honest ya, jujur, disiplin, kreatif. Itu berbagai macam tujuan yang sebenarnya ini tujuan utamanya. Gitu kan, melatih siswa untuk memperoleh berbagai macam kemampuan seperti itu. Nah, bonusnya adalah menang perlombaan, dapat penghargaan, medali didapat. Ya, karena sebenarnya gini, kalau kita melakukan suatu science project, Misita tuh punya bisa dibilang satu moto ya, gitu kan. Karena never work for the number, work to be the best at what you do, and then the best number will come in. Ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan suatu proses panjang penelitian gitu kan, jangan pikirin hasilnya dulu gitu kan. Lakukan yang terbaik dari yang kita bisa, and then the best number will come in. Gitu. So, kalau kita udah melakukan yang terbaik dari yang kita bisa, insya Allah ya best number itu maksudnya apa, Miss? Ya bonus suatu penghargaan, hadiah uang mungkin seperti itu, atau dikenal ya di tadi masuk berita kata Pak Afa ya gitu kan, seperti itu adalah bonusnya teman-teman. Tapi proses panjang itulah yang nanti akan kalian bawa sampai nanti, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini untuk science project ada beberapa bidang ya kan, bidangnya bidang apa saja? Ada fisika, ada biologi, kemudian ada kimia, ada juga komputer, kemudian bidang lingkungan, dan juga bidang teknologi. Jadi luas ya bidangnya ya gitu. Jadi berbagai macam. Kenapa kok banyak banget sih Miss bidangnya ya? Karena mencakup beberapa aspek kehidupan. Karena sebenarnya pada dasarnya ketika kita melakukan penelitian itu kan dasarnya idenya itu kan dari kehidupan kita sehari-hari. Masalah apa yang terjadi di sekeliling kita, seperti itu. Ya, ini beberapa bidang, namun sebenarnya beberapa kompetisi punya bidang yang berbeda gitu kan. Nah, kebanyakan kompetisi science project itu bidang yang ada adalah fisika, biologi, chemistry, komputer, environment atau lingkungan, dan teknologi, seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomongin science project di Semesta, sebenarnya siapa sih komponen-komponen yang ada di dalam sistem science project ini gitu kan? Ada 4 komponen dalam sistem ini, yaitu yang pertama adalah siswa pastinya sebagai pelaku atau pelaksana penelitian. Yang kedua yaitu sekolah. Maksudnya sekolah itu siapa? Ya sekolah ya termasuk kepala sekolah, manajemen sekolah, kemudian termasuk juga guru pembimbing gitu kan. Dan juga laboran mungkin ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah orang tua. Nah, kok kenapa harus ngikut-ngikutin orang tua, Miss? Ya pasti gitu kan. Kenapa? Karena all the expenses that you spend for science project ya gitu kan, itu coming from the students. Kalau students kan ya pasti dari orang tua, seperti itu. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk science project ditanggung pribadi oleh siswa, itu terdiri secara otomatis itu akan melibatkan orang tua. Dan yang terakhir yaitu external advisor. External advisor itu apa? Nah, kita beberapa kali melakukan kerjasama gitu kan dengan universitas. Jadi external advisor itu bisa laboran di lab universitas gitu kan, karena untuk beberapa penelitian kita membutuhkan alat-alat yang mungkin di laboratorium SMA untuk tingkat sekolah SMA itu tidak ada alatnya. Jadi kita membutuhkan bantuan dari lab luar, seperti itu. Bisa lab universitas atau lembaga penelitian pemerintah, seperti itu. Oke, ini adalah
elemen yang melakukan kolaborasi ya, untuk berkolaborasi memiliki komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti itu. Nah, selanjutnya prosedur apa? Terus gimana kalau saya punya ide nih Miss, apa yang saya harus lakukan untuk bisa jadi tim science project semesta gitu kan? Apa aja ya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, sebelum kita join gitu kan, kalian make a team dulu gitu kan. Timnya kita yang tentukan, benar. Kenapa? Karena dalam proses panjang penelitian itu butuh komunikasi yang baik gitu kan, dari pesertanya pastinya gitu kan. Nah, pasti ya biasanya teman-teman kakak-kakak kalian yang di science project itu, mereka finding their own partner gitu kan, menemukan partnernya sendiri yang cocok, yang udah klik satu sama lain seperti itu, karena itu akan mempermudah pekerjaan kita nantinya seperti itu ya. And then find the idea, tadi seperti ada video, ada Kak Zelina sama Kak Nindi gitu kan, udah punya tim nih, cari ya kan, cari ide-idenya dapat dari mana Miss gitu kan. Idenya ya bisa segala sesuatu yang ada di sekitar kita, masalah-masalah yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran untuk science project. Nanti insya Allah akan ada seminar lanjutan mengenai science project seperti itu ya. Nanti kita akan arahkan untuk pertama kalinya apa yang harus dilakukan gitu kan, mengingat ini kan dalam kondisi pandemi ini ya pasti sistemnya akan sedikit berubah seperti itu. Selanjutnya setelah filling registration, kalian sudah terdaftar, nanti kalian akan mendapatkan supervisor teacher ya, atau guru pembimbing. Siapa ya? Nanti dari saya sebagai project coordinator yang akan menginformasikan siapa supervisor teachers untuk project kalian seperti itu. Selanjutnya kalian akan mulai untuk menyusun proposal ya, yang dibantu oleh guru pembimbing. Selanjutnya apa yang harus dilakukan yaitu membuat proyeknya ya kan, bersama dengan supervisor dan juga external advisor dari laboratori atau dari universitas seperti itu. Nah, selanjutnya setelah selesai semuanya, kalian need to write the report. Nah, setelah itu tidak selesai sampai di situ saja gitu kan. Kalian bisa, setelah proyeknya selesai, kalian bisa select some competitions. Ya, apakah satu proyek hanya boleh mengikuti satu kompetisi saja, Miss? Tidak. Ya, teman-teman bisa mengikuti berbagai macam kompetisi dari satu proyek yang telah kalian buat saja. Seperti itu. Satu proyek yang dibuat itu sudah bisa diikutkan berbagai macam kompetisi. Nah, kalau sudah tahu kompetisi yang akan diikuti apa, nanti kalian perlu mempersiapkan apa? Mempersiapkan presentasi. Apa aja biasanya untuk kompetisi itu butuh apa? Butuh poster, kemudian butuh flyers, ya, kemudian butuh apa lagi ya? Kemudian butuh kalau sekarang di masa pandemi yaitu presentasi gitu kan, presentasinya melalui video biasanya, atau biasanya ada juga yang langsung ya, jadi ada penjurian bersama juri gitu kan via Zoom seperti itu gitu kan. Tapi ada juga ketika offline nanti ya, kalian datang ke venue-nya, biasanya banyak orang-orang yang datang untuk menyaksikan proyek kalian seperti apa, biasanya seperti itu. Jadi the presentation skill is a must ya. Jadi kemampuan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil penelitian yang kalian lakukan itu suatu keharusan gitu kan. Jadi makanya tadi Misita bilang di awal, tujuannya nggak hanya untuk menyelesaikan proyek ini saja, tapi meningkatkan kemampuan public speaking kalian, juga meningkatkan kemampuan kalian untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Karena ini membutuhkan komunikasi tidak hanya kalian dengan partner kalian atau dengan guru pembimbing saja, tapi dengan banyak pihak seperti itu ya. Nah, terus emang kompetisi apa sih Miss yang bisa kita ikuti gitu kan? Banyak sekali nah kompetisi-kompetisi science project, salah satunya yaitu ISPO, Indonesian Science Project Olympiad. Nanti kalian bisa kepoin juga di ispo.org.id ya.
Kemudian ada KOPSI. Kalau KOPSI ini adalah kompetisi nasional ya, jadi kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud seperti itu. Kemudian ada juga LKIR ya, yang itu nanti ada maaf untuk ISPO dan KOPSI juga itu biasanya berjenjang ya, ketika kalian mendapat lolos atau meraih penghargaan di situ nanti akan ada afiliasinya dengan kompetisi internasional seperti itu. LKIR juga seperti itu, LKIR dan National Young Inventor Award yang diselenggarakan oleh LIPI, dan ada juga Genius Olympiad gitu kan. Apakah cuman ini saja, Miss? Enggak, teman-teman. Banyak sekali science project competition yang bisa diikuti, ya kan? Nah, atau bisa juga kompetisi project yang memiliki afiliasi dengan IYSA atau Indonesian Young Scientist Association, atau kompetisi project baik nasional ataupun internasional yang berafiliasi dengan Innova. Jadi banyak sekali kompetisi project yang ada, gitu kan. Nah, yang satu hal yang menguntungkan di pandemi ini sebenarnya adalah kalian bisa mengikuti science project competitions, gitu kan. Kita bisa mengikuti science project competition tanpa biaya yang lebih untuk keluar negeri, tapi kalian kalau menang sertifikatnya internasional seperti itu. Karena dalam masa pandemi ini banyak sekali science project competition yang diselenggarakan secara virtual seperti itu. Gitu ya. Nah, ini beberapa kompetisi yang bisa kita ikuti. Nah, ini adalah achievement SMP semesta selama masa pandemi ya, berarti 2020 sampai 2021. Ternyata tadi Mista sampaikan pandemi tidak menghalangi kita untuk berprestasi, dan alhamdulillah semesta masih teman-teman dari SMP dan SMA semesta mempersembahkan medali untuk kompetisi science project, gitu kan. Ada dari SMP semesta ya mengikuti kompetisi NASPO ya, kemudian International Science and Invention Fair, kemudian ada WC juga, dan masih banyak lagi. Dan ini juga dari kakak-kakak dari SMA semesta ada berbagai macam kompetisi yang mereka ikuti dan mereka menangkan di situ, gitu kan. Ada Genius Olympiad, kemudian ada Universal Project Competition ya, kemudian ISPO ya, Indonesian Science Project Olympiad, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, itu ya. Nah, terus itu kan berbagai macam kompetisi ya. Nah, emang sebenarnya tuh project itu harus seperti apa sih, gitu kan? Project itu yang bagus yang seperti apa sih? Ada berbagai macam ya, Nak ya. Nah, project itu bisa novelty. Novelty itu maksudnya yang penemuan baru, ya kan? Penemuan baru atau belum ada penelitian ini sebelumnya, gitu kan. Atau ada juga apakah harus yang baru, Miss? Apa yang harus belum pernah ada? Tidak, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan modifikasi dari previous idea. Misalkan ada orang yang sudah melakukan penelitian tentang ini, gitu kan. Nah, kalian bisa mengembangkan atau memodifikasi dari penelitian yang sudah ada. Seperti itu. Nah, terus kemudian apa sih yang dinilai lagi selain tadi ya novelty atau modification seperti itu. Kemudian ada kemampuan teman-teman dalam mempresentasikan proyek itu juga sangat mempengaruhi. Selanjutnya penelitian itu perlu diperhatikan, gitu kan. Makanya dalam penentuan judul, dalam penentuan atau merumuskan ide-ide, kita harus mengetahui juga bahwa ini yang akan dilakukan ini akan achievables nih, gitu kan. Maksudnya apa? Ini sangat, ibaratnya sangat menjual untuk kompetisi seperti itu. Terus selanjutnya adalah background dari penelitian ini harus kuat, gitu kan. Dan atau bisa jadi ini menyelesaikan masalah-masalah yang urgent. Ya, atau mungkin di sini sekarang ini kan kasus yang sedang kita hadapi bersama-sama, misalkan tentang coronavirus, gitu kan. Urgensinya apa? Cari penelitian tentang itu, seperti itu. Ya, yang bisa, atau kalau sekarang ini kan mungkin kita bisa mulai memikirkan untuk post pandemic treatment, gitu kan. Apa sih penelitian apa yang bisa kita lakukan untuk setelah pandemi ini berakhir, itu apa yang bisa kita lakukan, atau
post-COVID disease seperti itu. Itu bisa banyak sekali yang bisa kita gali dari situ. Seperti itu. Jadi seorang peneliti itu kalau bisa bilang harus sensitif terhadap lingkungannya. Seperti lingkungannya itu apa sih? Apakah tempat tinggal? Ya enggak, segala sesuatu yang di sekitar kita itu adalah lingkungan. Ya, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu sebenarnya lingkungan bagi diri kita. Seperti itu. Nah, itu Nak. Nah, selanjutnya terus gimana cara kita menentukan ide? Tadi kan Kak Nindi sama Kak Zelina di video dari menggali apa yang terjadi di sekitar, apa yang sering terjadi di Indonesia kayak gitu kan. Nah, tapi ternyata selain itu kalian juga bisa looking for the information atau mencari tahu dari kompetisi-kompetisi yang udah ada. Oh, yang kemarin menang kompetisi ini tuh penelitiannya kayak apa sih kayak gitu. Nah, di sini mumpung ya, ini kenapa bisa bilang mumpung, karena ini tidak akan dibuka selamanya dan masih sampai saat ini tapi masih dibuka. Itu adalah ada jadi ISPO dari kompetisi Indonesian Science Project Olympiad itu mereka masih membuka virtual fair-nya. Ya, jadi virtual ISPO-nya itu masih dibuka sampai sekarang di websitenya ISPO bisa dilihat, yaitu isponesia.com/virtual fair. Ya, di sini kita teman-teman bisa lihat kompetisi-kompetisi yang lolos menjadi finalis ISPO di tahun lalu itu apa aja. Nanti ada pilihannya di berbagai bidang, yaitu biologi, chemistry, fisik, ada environment, technology, komputer, seperti itu. Nah, terus nanti ketika kalian klik salah satunya nanti akan muncul dan nanti akan muncul beberapa penelitian, kalian bisa klik salah satunya dan nanti bisa didapatkan bisa melihat abstrak penelitian, kemudian ada posternya seperti apa dan presentation video. Nah, ini kan menjadi gambaran kita, ini kurang lebihnya melaksanakan atau melakukan penelitian dan mengikuti science project competitions di era pandemi itu akan seperti apa. Nah, ini nanti akan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman untuk yang berminat untuk join di tim Science Project Semesta seperti itu. Ya, oh presentasinya harus seperti ini. Oh bikin posternya itu harus seperti ini. Oh abstrak penelitiannya itu kayak gini seperti itu. Itu mungkin dari situ teman-teman akan mendapatkan ide yang luar biasa seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang bisa Misita sampaikan ya. Jadi nanti untuk informasi lebih lengkapnya, insya Allah nanti dari Science Project Department akan melaksanakan seminar lebih lanjut dan workshop untuk mempersiapkan teman-teman menjadi bagian dari tim Science Project Semesta. Seperti itu, dan untuk informasi lebih lanjut bisa kontak ke Misita, gitu kan, saya sebagai koordinator Science Project di Semesta. Seperti itu. Jadi segala informasi nanti akan yang terupdate ya mengenai registrasi dan lain sebagainya gitu nanti akan diinformasikan melalui ya bisa Instagram Semesta atau melalui wali kelas yang akan disampaikan ke siswa-siswi di kelas masing-masing. Seperti itu ya teman-teman, seperti itu dari Misita. Nah, selanjutnya apakah Kak Tia dan Kak Tony sudah ada di sini? Halo Kak Tia, Kak Tony? Sudah, alhamdulillah. Oke. Pak Afa, saya izin memperkenalkan Kak Tia ya. Kak Tia ini adalah salah satu siswi Semesta. Beliau Kakak Tia sebagai bagian dari tim project ya, Science Project Semesta. Ya, Kak Tia ini sudah memenangkan beberapa kompetisi bersama anggota timnya yaitu Kak Traya. Oh ya, Kak Traya ini juga teman-teman yang SMP tidak perlu berkecil hati. Emang yang ikut kompetisi SMA aja enggak? SMP tadi banyak yang menang. Ini Kak Traya dulu SMP-nya di Semesta juga dan sejak SMP sudah melakukan penelitian juga dan waktu SMP juga menang internasional seperti itu. Nah, Kak Tia meraih bronze medal untuk ISPO tahun 2020 di bidang biologi. Kemudian silver medal NASPO National Applied Science Project Olympiad tahun 2020 dan yang terakhir gold medal dan IYSA Semi Grand Awards di ISIF tahun 2021. Nah, di sini Kak Tia ingin bercerita ya kan, bercerita ke teman-teman pengalamannya sebagai bagian dari tim Project Semesta. Silahkan untuk Kak Tia.
Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelas 12 SMA Semesta. Dan hari ini saya diberi kesempatan buat bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama mengikuti Science Project. Nah, saat saya berada di kelas 10, saya dan partner project saya tadi, Traya, yaitu teman seangkatan saya, memutuskan buat ikut Science Project. Nah, lalu kita langsung membuat project kami dan mengembangkan dari ide yang sudah kami punya. Tentunya dibantu oleh dosen pembimbing dan juga guru pembimbing dari semesta. Nah, kita menyusun makalah penelitian, mempersiapkan presentasi, dan juga mempersiapkan produk akhir dari penelitian. Saat itu memang ada obstacles atau rintangan yang kita hadapi. Misalnya, kita harus mengambil jam pelajaran untuk mengerjakan proyek kita. Karena kita itu membuat proyek di Laboratorium Biologi UNES, dibantu dosen pembimbing. Jadi kita harus pergi ke UNES beberapa kali dalam seminggu buat menyelesaikan dan mengerjakan proyek tersebut. Nah, jadi kita harus bekerja ekstra buat mengejar pelajaran yang tertinggal. Tapi nggak apa-apa, karena dari situ kita belajar cara memanage waktu yang baik. Jadi walaupun challenging, kita tuh juga bisa dapat dampak positifnya. Lalu kita ikut lomba ISPO 2020 atau Indonesian Science Project Olympiad. Itu adalah lomba project pertama yang kami ikuti waktu kita kelas 10. Nah, dari pengalaman kami, lomba project itu bermanfaat banget, bisa melatih banyak life skill kita, seperti yang tadi Misita juga udah bilang ya, misalnya kita bisa melatih problem solving, terus kita juga bisa melatih kreativitas kita dalam membuat suatu produk atau alat yang belum pernah ada sebelumnya. Terus kita juga bisa melatih skill public speaking kita, karena biasanya di lomba science project itu kita diminta buat mempresentasikan hasil dari project yang udah kita buat di depan juri. Terus pastinya seru banget karena bareng-bareng juga sama teman-teman lain yang ikut lomba project dan ketemu teman-teman baru juga. Nah, setelah itu waktu kita kelas 11 kan sekolahnya online nih karena ada pandemi. Nah, tapi karena project kita itu udah selesai dan produk akhirnya udah jadi, kita tetap bisa ikut lomba-lomba project online. Jadi teman-teman tetap bisa berprestasi dengan science project walaupun di tengah pandemi. Nah, sekian pengalaman dari saya, dan kalau teman-teman punya passion di bidang science dan mau ngelakuin research atau penelitian, kalian bisa langsung ikut science project karena pasti banyak banget manfaatnya buat kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tia atas share pengalamannya selama mengikuti Olimpiade Project di SMP Semesta, di SMA Semesta. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Tia ya. Kemudian selanjutnya ada seorang alumni ya lulusan tahun 2020 yaitu Kak Tony. Kak Tony, apakah sudah bergabung di sini? Ya, iya Pak. Oh iya, saya pengen lihat ya. Sebentar. Saya nggak bisa lihat di sini. Baik, Kak Tony, ada profilnya mungkin Misita? Kalau ada profilnya? Iya, Kak Tony ini sekarang kuliah di kedokteran Undip ya, betul ya? Iya, betul Pak. Tony Abi ya, iya di Fakultas Kedokteran Undip jalur prestasi, luar biasa nggak? Banget ya, luar biasa sekali jalur prestasi FK Undip coba ya. Lihat prestasi Kak Tony nih di bidang Science Project Olympiad. Pertama, silver medal di MTI 2018, kemudian silver medal OKSE 2F, aduh bacanya aja susah banget ya, 2018, kemudian bronze medal Unipo 2018, gold medal Unipo 2019, silver medal Castic 2019, honorable mention ISPO 2019, gold medal WSEEC 2021. Tony sehat ya, Tony Abi ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Oke. Baik, Kak Tony, silakan bisa mulai memberikan sharing pengalamannya selama mengikuti Science Project Olympiad. Silakan Kak Tony.
Baik, terima kasih Pak Alfa. Teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya. Namaku Muhammad Tony Setiawan, ya biasanya dipanggil Tony. Dan apa ya? Aku dari Demak. Ada yang dari Demak mungkin ya? Nggak tahu, kalau di semesta dulu satu doang yang di cowok. Dan ya untuk lanjutannya sekarang saya di ini kuliah tadi sudah disebutkan di Pak Alfa, itu saya kuliah di kedokteran Undip angkatan 2020. Jadi ya sekarang saya semester 3 gitu. Nah untuk ya inilah udah tahu tadi, dulu waktu SMA memang ini aku selalu ikut memang untuk project-project gitu. Jadi awalnya itu mulai dari tahun 2018 itu untuk 2019 bukan 2018 ya benar. Itu waktu mengikuti ISPO tahun 2018 gitu. Jadi waktu itu memang belum dapat gitu. Karena kan ISPO itu tingkatnya berjenjang gitu. Jadi mungkin sedikit informasi aja gitu. Untuk lomba project ini ada dua. Biasanya ada dua tipe gitu. Yang pertama itu adalah lomba yang berjenjang. Dan yang kedua itu yang nggak berjenjang gitu. Yang berjenjang itu kayak misal ISPO gitu, terus Genius gitu dan lain sebagainya. Nah itu memang ada seleksi dulu itu untuk lomba-lomba seperti ISPO dan Genius gitu. Jadi sistemnya kayak ngirim makalah. Jadi proyeknya harus sudah selesai gitu. Terus ada makalah itu dia belum tahu makalah itu kayak teks gitu, kayak skripsi gitu. Bukan skripsi lah. Versi mini dari skripsi gitu. Nah terus itu nanti dikirimkan ke pihak panitia sana, terus kemudian ada seleksi lagi gitu. Nah kemudian seleksi ini ketika nanti memang sudah diumumkan untuk masuk final gitu, itu nanti akan menjadi finalis. Nah setelah jadi finalis kita pergi ke sana untuk presentasi. Jadi ada beberapa hari itu memang untuk finalis saja gitu. Nah kemudian untuk yang lomba gak berjenjang itu adalah lomba yang kita cuma semisal submit atau kirim itu makalah atau kirim cuma abstrak. Jadi abstrak itu seperti ringkasan gitu. Nah itu kalau memang sudah masuk gitu, sudah itu langsung nanti akan membayar biaya pendaftaran. Jadi nggak ada yang namanya seleksi awal. Gitu. Jadi memang sudah langsung ke sana, sudah boleh untuk pergi. Nah untuk dulu memang waktu aku di Semesta itu ISPO tahun 2018 ikut, tapi di sini nggak ada ya karena emang waktu itu nggak menang. Jadi kan nggak masuk seleksi itu karena memang baru awal-awal gitu. Jadi memang semua butuh proses ya. Gitu. Jadi untuk 2018 belum menang. Nah terus ya pastinya nggak menyerah kan ya. Terus ini nih teman aku ini itu namanya si Faiz itu menyarankan untuk kita ikut aja ke lomba-lomba yang ada di yang dulu kakak kelas kita ikuti gitu. Jadi waktu itu kakak kelas siapa ya? Kalau nggak salah itu Dava Abi. Ya panggilannya Abi. Nah, untuk waktu itu memang Kak Dava itu ikut ke mana ya? Turki. Ya Turki. Itu melalui Innova gitu. Jadi ada yang namanya Innova gitu itu untuk ngirim-ngirim orang yang mau lomba gitu kan. Nah, terus ya udah si Faiz ini menyarankan untuk ikut itu aja Innova gitu kan, nanti bisa milih ke negara mana. Nah tapi memang untuk pembiayaannya itu bayar sendiri. Jadi setelah itu yang pertama kali diikuti itu di MTE 2018 itu di Malaysia gitu. Dan memang waktu itu sistem lombanya itu beda sama ISPO. Kalau ISPO kan ada finalis dan lain sebagainya, terus medalinya juga semua finalis itu dapat. Gitu. Dan memang kalau lomba-lomba yang tidak berjenjang itu kayak MTE itu dan lain sebagainya itu memang lebih mudah gitu untuk mendapatkan medali. Jadi memang cuma sekitar 20 atau 25% dari semua orang yang memang nggak dapat medali. Jadi cuma apa ya, istilahnya itu honorable mention, itu yang nomor 6 di honorable mention itu seperti itu. Ya istilahnya juara harapan. Nah terus mulai dari MTE itu
kita coba yang lain, Observe. Ini yang ke Turki tahun 2018 dan sistemnya sama seperti MTE, itu juga menang dapat silver medal gitu. Nah terus yang ketiga ini sih apa ya, kalau dari aku sendiri ini wajib ikut ini karena online gitu dan memang gampang gitu. Dan Unipo ini tahun 2018 waktu itu dapat bronze medal. Itu tahun 2018 sama tahun 2019 ini beda proyeknya. Jadi 2 kali ikut Unipo, yang pertama itu tahun 2018 menang dapat bronze, dan kemudian Unipo tahun 2019 itu menang dapat gold atau emas gitu. Nah terus untuk selanjutnya ini Unipo itu gampang. Jadi kalau misal udah jadi proyeknya tinggal presentasi online, kita upload ke YouTube, nanti penjuriannya dari sana semua sudah online semua. Jadi memang gampang ini ya disarankan banget lah, disarankan. Kalau ada yang mau ikut proyek, ikut ini. Itu tahun 2021 kemarin sudah, 2020 kemarin sudah, 2021 tunggu ini. Nggak tahu kapan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada ke ISPO 2019. Kalau nggak salah ISPO dulu, ya lupa. Pokoknya ISPO gitu tahun 2019 itu dapat honorable mention atau juara harapan lah istilahnya kalau di Indonesia. Itu karena emang susah gitu. Jadi waktu itu kategori yang kami ikuti itu adalah environment gitu atau lingkungan. Nah, memang lingkungan itu banyak pesertanya itu banyak sekitar ya banyak sih, nggak tahu sekitar 60-an atau berapa itu. Atau lupa deh. Pokoknya itu. Dulu Pak Afwa ini juga ketemu di sana sempat waktu expo di sana di Karisma Bangsa itu. Apa itu? Saya bingung rasanya, nggak tahu. Nah itu pokoknya itu akhirnya dapat honorable mention gitu. Ya alhamdulillah sih, ini ada fotonya di sini. Walaupun device ini kurang puas sih sebenarnya. Nah ya karena emang susah itu di ISPO itu nggak semua dapat itu, dan cuma sekitar sampai 10 itu yang dapat honorable mention, dan untuk nggak sampai 20 ya sekitar 20-an gitu. Untuk yang selanjutnya itu yang dapat benar-benar medali itu seperti bronze, silver atau gold itu lebih sedikit. Jadi walaupun goldnya sekitar ada 2 atau 3 orang, gitu. Silvernya itu juga sekitar 5 atau berapa lupa, pokoknya sekitar segitu. Nah terus dapatnya kami itu di honorable mention. Memang agak susah kalau di ISPO itu, seperti lomba-lomba berjenjang itu juga susah. Tapi kalau sekalinya menang itu bisa dapat duit. Biasanya gitu. Kalau yang berjenjang itu biasanya dapat duit. Terus biasanya ISPO ini lebih didukung sama semesta itu. Karena memang fokus kita waktu dulu di semesta, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu di ISPO memang. ISPO itu di proyeknya. Terus ya memang ISPO itu. Untuk yang lain-lain ini memang inisiatif dari kami sendiri gitu. Kalau ISPO ini memang sudah seperti apa ya, agenda wajib dari proyek di semesta gitu. Dulu, nggak tahu kalau sekarang. Nah terus yang terakhir ini di WSEC itu online sekarang. Dulu bukan dulu sih, kemarin Juni itu WSEC saya ikut online itu sama tim di Undip. Jadi 2018-2019 ini waktu masih di semesta, dan 2021 ini ya kemarin Juni itu di sama tim di Undip gitu. Jadi ya gitulah, ini untuk pengalaman dari lomba-lomba di luar negeri gitu. Oke, bisa dipecat. Oke, mungkin sedikit mungkin sedikit insight buat adik-adik semua di sini. Mungkin bisa ini ya, kalau mau ikut proyek itu nggak apa-apa, modal niat itu aja, modal niat. Dan nanti kalau skill-skill yang akan didapatkan itu akan mengikuti sendiri gitu. Jadi ada skill presentasi ya, nanti latihan di sana. Kalau nggak bisa presentasi, kita latihan. Nah untuk skill komunikasi juga kalau nggak bisa ya latihan gitu. Karena di semesta juga menyediakan semuanya gitu. Ada lab, kalau mau nggak mau pakai dosen atau universitas, ada lab sendiri di sana. Tapi ya itu resikonya tadi agak tidak lengkap gitu. Dan ya skill-skill itu banyak yang bisa didapat. Nah, skill bahasa Inggris juga semesta mengajarkan bahasa Inggris, malah fokus utamanya itu di bahasa Inggris gitu. Nah mungkin itu aja sih. Kalau mau
proyek itu diniatkan dan nantinya untuk skill-skill yang akan didapatkan itu mengikuti. Yang penting niatnya dulu gitu kan. Banyak dulu waktu zaman saya itu di semester dulu waktu kelas 10 itu memang ketika diumumkan proyek itu memang banyak gitu. Yang minat ikut itu ada 10 tim. Nah, tapi yang bertahan itu cuma 2 tim. Nah, itu memang butuh niat gitu. Yang satunya ini kami, dan yang satunya lagi itu tim dari yang tadi yang ikut di Kyo di Korea. Gitu. Nah, itu aja sih niat sebenarnya, niat terus kemudian untuk yaitu nanti niat, yang penting niat gitu. Intinya niat gitu, terus ya dijalanin aja gitu. Intinya ikut dulu, dijalanin, nanti skill-skill yang bisa didapatkan mengikuti. Itu aja sih, Yes, Pak. Itu aja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tony atas sharing pengalamannya. Sampai kita lupa waktu ini ya. Waktu kita tinggal 3 menit. Artinya jam 9 kita harus akhiri. Artinya kita tidak ada kesempatan untuk ini ya, tidak ada kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Kita langsung ke sesi kuis berhadiah saja. Baik, ya. Jadi nanti dari Miss Sita akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Nanti bagi yang paling cepat dan paling tepat menjawab via chat, ya, nanti akan dipilih dulu oleh panitia siapa yang tercepat dan tertepat. Kemudian nanti yang terpilih akan diminta untuk open mic, kemudian menjawab melalui lisan, gitu ya. Sudahkah disetting, Mistika, untuk settingnya? Sudah ya. Nanti menjawab pertanyaannya hanya bisa ditujukan ke host ya. Betul ya, Betika ya. Nanti kalian jawabnya hanya bisa chat ke host ya. Nanti biar host tentukan siapa yang benar. Kemudian nanti akan diminta untuk open mic dan menjawab via lisan gitu ya. Jadi jawabnya 2 kali ya. Nanti yang berhasil akan mendapatkan hadiah. Baik, Miss Sita bisa disampaikan pertanyaannya? Oke, baik. Langsung saya sampaikan ya Pak Afa ya pertanyaannya. Oke. Nah, untuk semua peserta MPLS, untuk pertanyaan ini mudah saja sih sebenarnya. Pertanyaan dari Miss Sita adalah sebutkan 3 bidang sains project selain biologi, fisika, dan kimia. Oke. Sebutkan 3 bidang sains project selain biologi, fisika, dan kimia. Ayo, ditunggu jawabannya. Jawabannya nggak kelihatan di chat ya, karena chatnya itu pribadi. Jangan menjawab direct message ke Miss Sita ya. Oh iya, jangan. Ke host saja ya. Iya, betul. Sambil menunggu kita mungkin ngobrol sedikit ya Pak Afa ya. Boleh, Tadi boleh. dari yang disampaikan oleh Kak Tia dan Kak Tony ya kan ya apa namanya sharing dari yang melakukan ya. Kalau saya itu kan mungkin sebagai pembimbing gitu kan. Ya, oh iya, oke sudah. Ya, sudah ya, ada. Sudah ada. Satu yang jawabannya benar. Iya. Ya. Jawaban yang benar apa Miss Sita? Jawaban yang benar adalah ini nggak jadi on mic nih, Bu Tika. Oh iya, ya. Oh, ya, jadi. Oke, silahkan dari kelas 7B, Agil Alfika Putri. Oke, silakan. Agil, siapa tadi? Alfika Putri, bisa open mic dan disampaikan jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Agil Alfika Putri Sakinah, biasa dipanggil Vika. Jawaban yang benar adalah komputer, teknologi, dan lingkungan. Baik, komputer, teknologi, lingkungan. Betul, Miss Sita? Betul sekali. Betul ya, baik ya. Selamat kepada siapa tadi? Agil. Agil ya?
Agil, yang sudah mendapatkan kuis berhadiah. Miss Ita pengennya Iya. ngobrol lagi, tapi waktu Oh sudah iya, habis ya. sayang sekali ya. Sayang sekali kalau ada pertanyaan, kalian penasaran dengan Science Project Olympiad, bisa langsung disampaikan ke Miss Ita ya. Iya. Besok-besok nanti kalian bisa dapat nomornya gitu ya. Jangan ragu, jangan khawatir. Di sini guru-guru siap untuk membimbing kalian untuk mengikuti Science Project Olympiad. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pertemuan pada pagi hari ini. Nanti setelah ini istirahat ya, kemudian untuk yang putra gabung ke link yang sama, untuk yang putri akan linknya beda ya, ada link tersendiri. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Oh, absensinya. Mistika, apakah ada absensi, presensi? Ya, ada sebentar. Sebentar ya, ditunggu sebentar ya. Mohon tunggu link presensi sebentar ya. Iya. Ya, jangan lupa pilih sesi 1 ya nak, seminar project. Pilih sesi 1 yang seminar project, silakan. Sudah Pak Afwa? Sudah ya, bisa Pak Afwa tutup ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Afwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Pak Afwa, ini ada info dari Kak Tony, Pak Afwa. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya lebih jauh tentang Science Project, kemudian bagaimana mendapatkan masuk universitas lewat jalur prestasi, salah satunya prestasi Science Project, bisa menghubungi Instagram Kak Tony seperti itu. Oke. Instagramnya apa, nanti ya bisa kontak-kontak ke Muhammad Tony Setiawan ya, seperti itu Pak Afwa. Boleh. Terima kasih Pak Tony informasinya. terbuka sekali untuk berbagi. Baik. Terima kasih Kak Tony ya. Terima kasih Kak Tony, Kak Tia sudah bergabung dan sharing pengalaman. Boleh istirahat ya yang sudah mengisi presensi. Boleh. Silahkan. Jangan lupa setelah ini gabung lagi ya 9.15 yang putra dengan link yang sama, yang putri dengan link yang berbeda. Silakan istirahat, ini saya N ya. Terima kasih Miss Sita, Pak Afwa, dan teman-teman. Silakan istirahat dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.